Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina بمحمد النبي ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita tafsir surah Al-Fatihah. Sudah sampai ayat kelima. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau di dalam tafsir Zamakhsyari ini namanya taqdimu mahaqqahut takhir. Yang sepantasnya dia itu di akhir dibawa ke depan. Ya inilah ini. Bagaimana contohnya? Saya membuka pintu. Objeknya terakhir. Sekarang objeknya kita bawa ke depan, Pak. Pintulah yang saya buka. Ini namanya taqdimu mahaqqahut takhir. Yang sebenarnya terakhir tetapi dibawa ke depan. Bedanya apa? Ya, kalau kita lihat sekilas tidak ada beda. Saya membuka pintu. Pintu yang saya buka. Kalau kita cermati bedanya jauh sekali. Taqdimu mahaqqahut takhir adalah salah satu kajian di dalam ilmu balaghah. Itu nama kajiannya hasar maksur. Jadi hasar maksur itu diberi batasan. Batasannya bagaimana? Kalau kalimat saya membuka pintu itu bisa buat koma nanti. Koma, saya buka jendela. Saya buka apa lagi banyak. Kalau seandainya ayat ini na'budu iyyaka, kami menyembah kamu, buka koma alam. Naudzubillah, menyembah patung. Koma alam, menyembah iblis, syaitan, malaikat dan lain sebagainya. Tetapi ketika objeknya kita bawa ke depan, yang hanapat itamong lain, mak. Pintulah yang saya buka. Berarti jendela tidak. Lemarilah yang saya buka. Berarti yang lain tidak. Nasilah yang saya makan. Berarti yang lain tidak. Inilah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Tafsiran ayat ini kata beliau, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'buduka wa la na'budu ghairaka. Jadi maknanya kami menyembah engkau ya Allah dan tidak menyembah yang lain. Ya, ini namanya taqdimu mahaqqahut takhir. Di dalam sudut pandang tafsir At-Tabari. Tafsir Tabari adalah salah satu juga tafsir bil ma'thur. Kenapa kita angkat Tabari? Karena di sini tidak ada pembahasan ini. Ini tafsir kita menggunakan tafsir Baydawi. Yang tafsir Baydawi ini juga diadopsi oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili dengan judul tafsirnya Turjaman Mustafid. Itu tapi di dalam bahasa Melayu. Tapi sebagian mengatakan beliau bukan di sini saja beliau ambil, tetapi mengambil juga beberapa literatur tafsir termasuk tafsir Jalalain, tafsir Al-Manar yang dikarang oleh Syekh Rashid Ridha nyampi cukup terbaik. Jadi tafsir ini kita ambil adopsi tafsir At-Tabari saja. Imam At-Tabari mengatakan
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yatadammanu ma'na raja wal khauf. Ini mengandung makna raja dan khauf yang ada di dalam konsep tasawuf. Jadi apa itu raja dan khauf? Kita ketika berdoa kepada Allah harus ada dua unsur ini, unsur raja dan khauf. Sebagian seorang raja saja, khaufnya hana. Sebagian khauf saja, raja tidak ada. Apa itu raja? Raja itu memohon. Khauf itu takut. Makanya kalau kita ingin berdoa, dua-dua ini kita bawa. Yang pertama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Anak kita disembuhkan. Kita mohon kepada Allah supaya kita diberikan hidayah dan petunjuk oleh Allah. Satu. Yang kedua, khaufnya apa? Kita takut doa kita tidak diterima oleh Allah. Ya nampak. Yang khaufnya. Jadi dua-dua harus ada. Makanya nanti kekhusyuan dalam beribadah itu, kekhusyuan dalam berdoa ada di dalam doa kita. Kenapa? Sudah ada ar-raja dan ada al-khauf. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Sekarang kita kembali kemari. Iyyaka na'budu. Maka iyyaka na'budu itu berbeda dengan na'budu iyyaka. Berbeda. Saya buka pintu dengan pintu yang saya buka itu berbeda. Kalau saya buka pintu, bisa buka yang lain lagi nanti. Saya buka pintu, buka jendela, buka. Tetapi kalau pintulah yang saya buka, tidak bisa masuk yang lain. Maka kita harus konsisten. Kita yang kita sembah itu cuma Allah. Kita beribadah cuma kepada Allah. Sekarang ibadah itu apa? Orang lain sang-sang kepikir ibadah itu tahajud mentang, Pak. Orangnya pikir sang-sang ibadah baca Quran mentang. Ketika seorang tidak tahajud dan pegang hadis, timbulan hana ibadahnya. Ketika si fulan tidak bersedekah, timbulan hana ibadahnya. Kita kembali ke dalam tafsir As-Sa'di. Apa kata Imam As-Sa'di? Kullu ma yuhibbuhu Allah. Ini pun apa namanya makna ibadah. Jadi kalau kita lihat versi tafsir iyyaka na'budu dalam tafsir As-Sa'di, ini sekarang tafsir As-Sa'di ini ada saya lihat terjemahannya di apa kapal apung kalau nggak salah, Pak. Masih kapal apung. Itu ada terjemahannya cuma hanya beberapa jilid saja. Dia ini banyak apa sampai berapa jilid? Tafsir As-Sa'di. Itu kita bisa juga apa namanya? Bisa kita baca-baca karena sebagian tafsir lain itu belum ada terjemahan. As-Sa'di sudah ada. Al-Bakawi saya ragu juga, kan tafsir Al-Khazan itu nggak salah saya belum ada terjemahan. Dalam tafsir As-Sa'di beliau itu mengatakan makna ibadah itu apa sebenarnya? Apa iyyaka na'budu itu? Kullu ma yuhibbuhu Allah wa yurdihi. Segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridai oleh Allah yang ibadah. Kita ngomong baik-baik, dicintai enggak oleh Allah? Dicintai, berarti ibadah. Kita diam saja, hana takeng kegop. Dicintai oleh Allah, diridai enggak? Dicintai, diridai, berarti ibadah. Kita menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Dicintai enggak oleh Allah? Dicintai. Diridai enggak? Diridai. Berarti ibadah ini. Zahiratan kana au batinah. Jadi baik itu ibadah fisik maupun ibadah batin. Maka ibadah itu ada dua. Ada ibadah zahir, ada ibadah batin. Ibadah zahir artinya yang nampak. Yang dah sujud, dah semayang, dah baca Quran, kita bersedekah. Itu ibadah zahir. Ibadah batin apa? Tawadu-nya ibadah rupanya, Pak. Baik tapi kendah hana ibadah. Maka kita jangan melihat orang lain dari fisiknya saja. Nanti bulan buat tidak kalian berihan. Kurang ibadah, kurang. Kita tidak tahu ibadah batin dia lebih dahsyat dibandingkan ibadah kita. Di dalam kitab A'malul Qulub yang dikarang oleh Dr. Yasir Burhami. Jadi beliau mengatakan begini. Zikir itu ada dua. Ada zikir lisan. Iman zikir lisan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada zikir lisan bagaimana? Alhamdulillah, astagfirullahnya zikir lisan, yang nampak di lidah. Yang kedua, zikrul qalbi, zikir hati. Tidak ada yang bisa tahu kecuali kita dan Allah Subhanahu wa taala saja. Memalaikat hana gedepu malaikat. Malaikat nak tahu kita berzikir hati. Syekh apa namanya?
Dr. Yasir Burhami mengatakan, banyak orang berzikir lisan, ini kata beliau, banyak protes beliau, Pak. Banyak yang berzikir lisan itu munafik, kata beliau. La ilaha illallah. Ilu ada berjua dengan la ilaha illallah. Astagfirullah. Subhanallah. Subhanallah. Ilu akan ke kau, Pak. La ilaha illallah. Demenak kau banyak, Pak. Ya, Pak. Makanya beliau mengatakan, mu'zamuhum munafiqun. Kebanyakannya banyak orang munafik, Pak. Berzikir, mulutnya berzikir, tapi anggota tubuhnya tidak berzikir. Coba tak gawab boleh juga, ke gawab boleh juga, Pak. Ya, Pak. Tapi zikir hati tidak ada yang bisa masuk ke situ, Pak. Setan tak bisa macam-macam. Apa itu zikir hati, Pak? Sabar. Sabar itu zikir hati. Tawadhu, tawadhu itu zikir hati, Pak. Qanaah, qanaah itu zikir hati. Jadi makanya kita tidak bisa menilai fulan qanaah, hanya kita nilai nih, Pak. Tidak bisa kita nilai. Ini ibadah hati ini. Yang mengetahui cuma Allah Subhanahu wa taala dan kita sendiri, Pak. Ikhlas dalam beribadah juga demikian. Pada suatu hari sahabat mendatangi Rasulullah. Sahabat bertanya, "Ma huwa ikhlas ya Rasulullah?" Ikhlas itu apa ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Saya tidak tahu juga bagaimana konkretnya ikhlas itu. Saya akan tanya kepada Jibril." "Ya Jibril, ma huwa ikhlas?" Ikhlas itu apa Jibril? Jibril mengatakan, "Saya tidak tahu juga. Nanti saya tanya kepada Allah." Kemudian setelah itu Jibril bertanya kepada Allah, "Ya Allah, ikhlas itu apa ya Allah?" Apa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala? "Al-ikhlasu sirrun baini wa baina 'abdi." Itu adalah rahasiaku dan rahasia hambaku. Kamu tidak tahu. Makanya ketika malaikat Raqib dan Atid membawa amal ibadah orang yang salat, orang yang bayar zakat dan amal ibadah lainnya kepada Allah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Ambil amal ibadah ini, lempar ke muka dia kembali," kata Allah. Malaikat heran dan bertanya, "Ada apa ya Allah?" "Saya sebagai saksi kalau si fulan salat, si fulan baca Quran, si fulan beribadah." Apa dijawab oleh Allah? "Hadza firaqu baini wa bainik." Ini bedanya saya sama kamu. Ta'riful zahir wa 'ariful batin. Kamu cuma tahu casingnya saja. Kamu tidak tahu isi hatinya bagaimana. Itu mayang, tapi bukan karena alun, kata Allah. Dia bayar zakat tapi bukan gara-gara saya. Maka ambil amal ibadahnya, lemparkan ke mukanya, kata Allah. Kemudian ada satu lagi. Ketika diangkat oleh para malaikat, Allah melihat, kok kurang sekali amal ibadahnya. "Iya ya Allah, saya melihat dia itu ibadahnya sedikit." Ya, kata malaikat. "Tidak," kata Allah. "Uktubu hadza wa hadza wa hadza. Uktubu li fulan hadza wa hadza wa hadza." Dijawab oleh malaikat, "Madza sa'attu wa lam ya'mal." Saya mau tulis apa ya Allah? Si fulan itu dia tidak berbuat apa-apa. Allah mengatakan, "Hadza firaqu baini wa baini." Itulah bedanya saya sama kamu. Kamu tahu casingnya saja dia tidak beribadah, tapi hatinya beribadah, kata Allah. Ya, begitu tawadhu'nya dia, begitu ikhlasnya dia, begitu qanaahnya dia. Ya. Maka tulislah qanaah dia, tulislah ikhlas dia, kata Allah. Jadi makanya ada catatan dua malaikat ini yang ada diterima dan tidak diterima oleh Allah. Jadi bukan semuanya diterima. Bahkan ada lebih unggul manusia kalau dibandingkan dengan malaikat dari satu segi. "Ma ashhadtuhum khalqas samawati wal ard wala khalqa anfusihim." Jadi malaikat itu, ini nanti kita lihat apa keunggulan kita dengan malaikat dan iblis dan syaitan. Yang pertama, memang kita sama dengan malaikat. Apa samanya? Kita tidak tahu bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ini. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu bagaimana dibentuknya langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan perkembangan teknologi paling enggak ada sedikit tahu. Ada sedikit tahu ini perpecahan begini. Kana rataqan fafataqnahuma. Dulu langit dan bumi itu menyatu. Kemudian setelah itu saya pisahkan langit dan bumi. Walaupun dengan ilmu pengetahuan kita tahu dikit-dikit. Tapi tetap malaikat tidak tahu, Pak. Malaikat tidak tahu, Pak. Malaikat tidak tahu. Kalau kita lihat dalam teori barat itu ada Big Bang, Pak. Big Bang, ledakan-ledakan. Ya, nih, Pak. Urung barat itu puy, Pak, tapi hanya itu Islam. Pak. Mereka tahu, tapi hatinya tidak pernah lunak dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih parah lagi yang kedua, wala khalqa anfusihim. Iblis, syaitan, malaikat tidak tahu bagaimana Allah menciptakan diri mereka. Mereka tidak tahu. Malaikat hanya debu. Bagaimana proses Allah menciptakan mereka? Tapi manusia tahu.
Bagaimana diciptakan manusia itu? Min nutfatin, dari air mani yang hina, berkembang terus hari pertama, hari kedua. Bahkan manusia tahu ketika roh diberikan oleh Allah sudah nyangka bergeraknya. Ini janin ini sudah bergerak. Kapan dia lahir? Bagaimana prosesnya? Apa yang tumbuh? Bagaimana, apakah dia bisa mendengar sesuatu atau tidak? Diketahui oleh manusia. Tetapi malaikat tidak tahu. Maka Allah mengatakan wala khalqa anfusihim. Termasuk mereka tidak tahu bagaimana saya menciptakan mereka sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia hidup. Masalahnya manusia kaitupu. Ini temayang Cina, kaitupu. Dulu tidak ada, kemudian ada, hidupu manusia. Orang kafir pun hidupu manusia 4 bulan diberikan roh oleh Allah. Wa innahu ala raj'ihi laqadir. Maka Allah mengatakan, kamu kan sudah tahu sekarang, kata Allah. Saya menciptakan kamu proses sedemikian rupa. Dari yang tidak ada menjadi ada. Nanti saya itu ala raj'ihi laqadir. Saya kembalikan kamu dari yang tidak ada, saya sanggup, kata Allah. Tapi anda dapat kita ya Pak. Ketika kita lihat proses dapat dulu tidak ada apa-apa, min nutfatin min baini sulbi wat taraib, ya Pak. Dari tulang sulbi dan taraib. Kemudian bercampur. Kemudian menjadi apa? Terus proses-proses jadi darah. Kemudian jadi daging. Fakasawnal 'idhama lahma. Itu pun manusia toh yang ada depuan. Ya, tapi hana itu mayang tidak berbuat baik juga. Ini makna na'budu. Iyyaka na'budu. Jadi segala sesuatu yang dicintai oleh Allah, yang diridai oleh Allah, itu ibadah namanya. Maka kita nyobek tapi pikir dia umah yang pak kecilnya hana ibadah yang bukan. Ibadah pak kecil lain lah mak. Ibadah pak kecil. Titi urung jauh rumah ya pedepat tanah memang. Ya pedepat tanah naik karu. Linto garu, ngina garu, suami istri garu, ijak apa kecil ke depan, yang ibadah kaya apa? Yang berdepan kampungnya ibadah kaya apa? Walaupun yang wajibnya tidak boleh ditinggalkan juga. Ya, nih, yang sembahyang hanya tinggal isi. Kalau seandainya dia tidak beriman kepada Allah, maka ibadah-ibadah lain tidak diterima oleh Allah. Walaupun tak mentedekah, sembahyang tan, pak mentedekah mentok. Ya, pak sembahyang tan terputar. Mensedekah, bantu rob, itu semua tidak diterima. Kenapa? Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu minta tolong. Di dalam tafsir Al-Qurtubi, kalau kita cermati ayat ini, kita mungkin melihat kenapa ibadah dulu baru minta tolong. Kenapa tidak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Ya Allah, kamu laki dulu mbak don ya Allah. Nanti baru kamu ibadah, ya, mbak. Kamu laki dulu ini. Dijawab oleh Imam Al-Qurtubi. Jadi kalau kita baca tafsir Qurtubi, itu ada pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan sendiri tanpa perlu jawaban. Beliau yang menjawab sendiri. Apa kata beliau? Limadza quddimat al-ibadah 'alal isti'anah. Kenapa ibadah itu didahulukan daripada minta tolong? Dijawab oleh beliau sendiri menjawab. Karena kalau ingin minta tolong kepada Allah, perbaiki dulu ibadah. Ibadah itu perbaiki. Kalau ibadah tidak benar, jangan pernah harap minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibadah sudah benar, kita sudah patuh, kita sudah taat, pertolongan akan datang sendiri tanpa kita minta. Ana pernah kita melakai, Pak. Tapi menyota melakai mentang hana ta ibadah, hana gijo. Ya, Pak. Ya Allah, netulung lo, temayang tanpi pancaran ke tulung, Pak. Ya Allah, netulung dia tak ke Allah. Tayo tanpa ibadah. Kita tidak beribadah. Kita tidak patuh kepada Allah. Maka patuhilah Allah dulu. Setelah itu apa? Baru diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita merujuk ke dalam tafsir Baydawi, Pak. Ya. Isti'anah itu pertolongan Allah itu dua. Ya, pertolongan itu dua. Bantuan itu ada dua. Ada namanya isti'anah daruriyah. Satu. Yang kedua, al-isti'anah ghairu daruriyah. Yang dimaksud isti'anah daruriyah, pertolongan yang harus, ya nampak, yang harus. Dalam detik itu juga, dalam waktu itu juga. Dah contoh, ya nampak, dah contoh. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berada di dalam gua bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu Abu Bakar takutnya luar biasa. Apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, kalau seandainya mereka menundukkan kepalanya sedikit,
La yarana, dia akan melihat kita ya Rasulullah. Rasulullah dengan tenang sekali. Apa kata Rasulullah? La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Rasulullah nak perlu agak berdoa minum. Cukup dengan pernyataan itu Rasulullah sudah berdoa kepada Allah. Doa itu dikabulkan oleh Allah dalam detik itu juga. Allah menolong Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Ini namanya daruriyah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar, kalau di dalam tafsir Baydawi disebutkan fayuqdhafu bil miqdhaf. Dia itu diletakkan di sebuah tempat pelontar. Api sudah menyala. Setelah itu apa? Wayuqdhafu bil miqdhaf. Dilontarkan dengan pelontar itu sehingga Nabi Ibrahim berada di atas api. Nyok kayak debi Pak. Iya tu hapui hana tu tulung. Tapi Nabi Ibrahim dengan sangat bertawakal kepada Allah. Wa ufawwidu amri ila Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada saya minta tolong kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam detik itu ditolong oleh Allah. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ya. Dua. Yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa dikejar oleh pasukan Fir'aun jumlahnya 1 juta orang. Sedangkan Nabi Musa bersama Bani Israel itu jumlahnya 600.000 orang. Ketika itu Bani Israel yang mengikuti Nabi Musa mengatakan, Inna lamudrakun. Ya Nabiullah Musa. Kabeh dia ikut di Fir'aun. Senjata lengkap, kabeh dia. Nabi Musa dengan tenang sekali. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Inna ma'iya rabbi sayahdin. Kamu tenang saja kamu. Allah akan selalu memberikan petunjuk kepada. Rupanya betul. Dalam detik itu langsung dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Idrib bi'asakal bahr famfalaqa fakana kullu firqin katawdul azim. Sekarang kita akan lihat apakah hebat tongkat Nabi Musa atau siapa yang hebat? Nabi Musa yang hebat? Apa tongkat Nabi Musa yang hebat atau Allah yang hebat? Kenapa disuruh dengan tongkat? Tongkat itu wasilah saja. Seperti kita dapat rezeki dari sipulan, dari sipulan. Kita berterima kasih itu kata Imam Ghazali, pada hakikatnya an-nikmatu minallah, fahuwa wasilah. Itu sebagai wasilah saja. Tongkat itu wasilah, hana hebat tongkat Nabi Musa. Kita buktikan sekarang tongkat Nabi Musa tidak hebat. Ketika Nabi Musa berjalan terus sampai ke perkampungan Tih di ujung lautan itu, dia melihat di belakang itu pasukan Fir'aun laknatullah. Nabi Musa langsung membalikkan tubuhnya. Perhatikan bagaimana sikap Nabi Musa alaihissalam menjaga kaum. Nabi Musa ilikut, kan ilikut kan, disuruh kaumnya. Katanya apa nena menyoka kabu ilikut, hai kaum balik yang gede penting lom selamat, yang penting lom selamat. Nabi Musa tidak. Yujak kaum, kamu pergi terus, pergi terus. Nabi Musa di belakang dengan tongkatnya. Ketika kaumnya sudah sampai ke kampung itu, Nabi Musa membalikkan tubuhnya, dia menghentakkan kembali tongkatnya. Ketika itu Allah mengatakan, tongkatmu tidak memudaratkan apapun, tidak memberikan manfaat apapun, tidak bisa menutup lautan itu. Ya, tidak bisa kamu buka urusan kamu itu, kata Allah. Sekarang kamu balik saja ke kaummu, saya yang menutup Fir'aun ini. Saya yang menutup kembali lautan ini. Ketika itu Nabi Musa pergi, lautan masih terbuka. Ketika itulah Allah menutup lautan itu. Sehingga Fir'aun dan 1 juta pengikutnya semua meninggal, semua mati. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Anehnya, dari 1 juta itu yang diselamatkan oleh Allah diabadikan cuma 1 orang. Yang lain mungkin dimakan oleh ikan dan hancur. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayat. Yang selamatkan cuma kamu saja kata Allah. Sebagai apa? Bukti bagi yang lain. Ya, nampak. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ini namanya isti'anah daruriyah. Pertolongan oleh Allah dalam pertolongan penting, ya, yang penting, Pak, yang harus kita lakukan. Yang kedua, isti'anah yang kedua, pertolongan yang kurang penting, ya, Pak. Kata Imam Badawi, ya, Pak, ghairu daruriyah. Mana contoh? Terima kasih.